Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 1 SD atau MI semester 1. Pelajaran keempat, bersih itu sehat. Sub pembelajarannya tata cara bersuci. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti materi ini, peserta didik diharapkan: 1. Peserta didik mampu mencontohkan tata cara mandi dengan benar. 2. Peserta didik mampu mencontohkan tata cara istinja dengan benar. 3. Peserta didik mampu menunjukkan tata cara mandi dengan benar. 4. Peserta didik mampu menunjukkan tata cara istinja dengan benar. Perhatikan gambar di TV di layar berikut ini. Amati gambar berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, dari gambar yang telah ditayangkan di layar tadi, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Bahwasanya agama Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan atau bersuci dalam kehidupan. Tata cara bersuci. Pertama, mandi. Cara mandi yang baik dan benar. 1. Mandi dalam ruangan tertutup, seperti di gambar. Tidak boleh dan harus ditutup di tempat yang tertutup.
Kenapa? Karena kalau kita mandi di tempat yang terbuka, seperti tayangan gambar tadi, maka akan banyak menjadi korban ketika mandi di sungai yang terbuka. Maka sebagusnya mandi itu di ruangan tertutup seperti di gambar. Ada kamar mandi di rumah kita. Itu yang lebih bagus. Yang kedua, masuk kamar mandi, baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, jadi ketika kita masuk kamar mandi, kita harus membaca doa. Yang ketiga, sebelum mandi, membaca basmalah. Jika kamar mandi dan kamar WC terpisah, seperti di gambar. Jika kamar mandinya terpisah dengan WC, maka kita harus baca basmalah ketika masuk ke kamar mandi. Tapi kalau kita di dalam WC, kita dianjurkan agar tidak melafazkan basmalah, tetapi dianjurkan di luar sebelum masuk. Tapi kalau kamar mandi, kita boleh baca di dalam kamar mandi tersebut. Nah, jika kamar mandi dan kamar WC dalam satu ruangan, seperti di gambar, ingat ya, membaca basmalahnya dalam hati saja. Tidak boleh dikeraskan. Yang keempat, cara mandi yang baik dan benar, menyiram anggota tubuh dengan air. Urutan-urutan menyiram air ke tubuh dimulai dari pertama, ujung kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, betis kiri dan kanan. Kita siram betis kiri dan kanan. Kemudian yang ketiga, paha kiri dan paha kanan, seperti di gambar. Itu yang disiram. Kemudian yang disiram selanjutnya adalah bagian perut kita siram. Setelah disiram bagian perut, berhenti sejenak 5-10 detik. Agar supaya kita siap untuk mandi. Kemudian barulah kita menyiram kepala sampai ke ujung kaki. Nah, kenapa kita harus melakukannya seperti ini? Karena sangat buruk jika kita mandi dimulai dari atas kepala. Karena banyak orang yang salah dalam mandi, maka berakibat buruk bagi tubuhnya. Jadi, cara mandi yang benar itu, setelah kita masuk, melepas pakaian, yang pertama kita siram ujung kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan betis kiri dan betis kanan. Kemudian paha kiri dan paha kanan. Kemudian bagian perut. Setelah itu berhenti sejenak. Maka ketika kita berhenti sejenak, maka akan terasa di atas ubun-ubun kepala kita ini seperti ada keluar uap.
Artinya, badan kita sudah siap untuk disiram ke seluruhnya. Nah, barulah kita siram kepala kita sampai ke ujung kaki. Jangan dari kepala, karena berapa banyak orang yang ketika mandi langsung mulai dari kepala, banyak yang terjatuh. Bahkan ada yang pingsan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya terhenti karena siraman air tersebut. Maka sebaiknya dalam mandi lakukanlah seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang kelima, cara mandi yang baik dan benar. Setelah semuanya basah, kemudian pakai sabun mandi. Digosok, kemudian disiram sampai bersih. Yang kelima, setelah selesai mandi, keringkan badan menggunakan handuk sampai bersih seperti di gambar. Nah, yang kedua, istinja. Tata cara bersuci yang kedua adalah istinja. Apa sih yang disebut dengan istinja? Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, tata cara istinja yang benar, pertama, istinja atau disebut dengan cebok, sebaiknya menggunakan air seperti di gambar. Jadi kalau kita sesudah buang air kecil mau besar, kita harus cebok, beristinja menggunakan air. Nah, seperti di gambar, setelah buang air dicebok ya. Nah, menggunakan air. Nah, ini juga setelah buang air, dia melakukan istinja, cebok, menggunakan air. Istinja boleh menggunakan tisu, daun, ya. Jadi istinja, kalau kita tidak menemukan air, kita boleh istinja menggunakan tisu. Pernah melihat tisu? Pernah ya? Biasanya ada di kamar mandi, di hotel-hotel, banyak tisu. Gunanya adalah bisa digunakan untuk bersuci, beristinja, untuk cebok. Kita ambil tisu, lalu kita lap di tempat qaubul dan dubur kita untuk membersihkan kotoran seperti di gambar. Ya. Nah, cebok atau istinja bisa menggunakan daun. Jadi kalau tidak ada air, tidak ada tisu, di hutan umpamanya, kita bisa menggunakan daun seperti di gambar. Ya. Nah, ternyata dengan daun bisa untuk digunakan istinja atau cebok. Ya. Tapi daunnya harus daun yang tidak berduri atau bukan daun gatal, jelatang. Nah, jadi carilah daun-daun yang tidak berbahaya. Bisa kok untuk digunakan cebok atau istinja. Begitulah Islam sangat mempermudah. Jadi kalau kita habis buang air kecil atau air besar, maka kita harus cebok. Tidak ada air, kita gunakan tisu. Tidak ada tisu, kita gunakan daun. Harus cebok. Apakah bersih? Bersih. Ya bersih, dibersihkan sebersih-bersihnya. Karena Islam sudah mengajarkan tata cara bersuci. Jika tidak ada air, boleh menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu,
boleh menggunakan daun. Nah, kemudian alat istinja selanjutnya, jika tidak ada air, boleh menggunakan batu. Nah, bagaimana cara menggunakan batu? Ya, batu-batu itu ya kita tempelkan ke tempat dubur dan kubul kita sampai bersih. Boleh, boleh. Jadi kalau kita pergi kemana tidak ada air, tisu tidak ada, daun tidak ada, boleh kita menggunakan batu untuk cebok. Karena beristinja atau cebok sangat penting setelah buang air. Jadi daripada kita tidak cebok, kita harus menggunakan batu sebagai alat untuk istinja atau cebok. Begitulah Islam sangat mempermudah umatnya untuk menjaga kebersihan dirinya. Nah, sekarang adab-adab buang air. Pertama, buang air di tempat tertutup seperti di WC atau toilet. Nah, jadi kalau kita buang air di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka, di tempat sungai, kan kelihatan kita. Islam mengajarkan adab dalam buang air. Jadi buanglah air di tempat yang tertutup, WC. Seperti yang ada di rumah kamu, di sekolah kamu, dan di mana saja. Nah, bagaimana kalau di kampung? Adakah toilet? Di kampung biasanya toilet tidak ada. Yang ada cuman, nih, seperti di gambar, jamban. Atau disebut dengan kakus. Nah, ini adalah tempat tertutup yang baik untuk tempat buang air. Jangan di tempat yang terbuka. Nah, ini adab yang pertama ketika buang air. Yang kedua, membaca doa masuk dan keluar toilet atau WC atau jamban. Nah, jadi ketika kita masuk kamar mandi atau toilet atau WC, baca doa. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan, setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, selesai buang air, keluar WC, kita baca doa juga. Apa doanya? Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Yang artinya, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Nah, ini adab buang air di dalam Islam. Nah, ini harus kita amalkan. Kemudian yang ketiga, masuk WC, dahulukan kaki kiri. Jadi kalau kita masuk WC, dahulukan kaki kiri. Karena WC itu tempat kotoran, jadi kotoran kita harus dahulukan. Nah, kalau keluar dari WC, dahulukanlah kaki kanan. Kemudian yang keempat, buang air dengan jongkok. Nah, ini adab yang keempat. Ketika buang air, kita harus jongkok atau duduk, seperti di gambar. Nah, sering sekali di antara kita yang buang air berdiri, seperti di gambar. Ini adalah cara buang air yang salah. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam kita disuruh untuk duduk, bukan berdiri. Nah, jika kamu menemukan toilet seperti ini, nah, maka pilihlah toilet yang posisinya duduk.
jangan posisi yang berdiri. Nah, kemudian kenapa kita harus jongkok ketika buang air? Pertama, jongkok dengan duduk di tumit kiri, dengkul kanan menempel di dada, agak membungkuk. 2. Keluarkan air seni dan jaga agar jangan sampai terkena celana. 3. Agar bisa tuntas, usahakan untuk berdeham 1-3 kali. Jadi, ketika kita buang air, harus duduk. Nah, dan hati-hati jangan sampai air seni kita itu kena celana kita. Kemudian ketika duduk, hendaknya berdeham. Agar supaya apa? Agar supaya kantong emis kita itu habis air kencingnya dan badan kita akan menjadi sehat. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan antara orang yang kencing berdiri. Kencing sambil berdiri berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Pertama, tidak tuntasnya air seni sehingga tersisa. Ya. Yang kedua, risiko infeksi saluran kemih lebih besar. Kantong kencingnya akan terinfeksi. Kenapa? Karena masih ada tersisa air kencingnya. Yang ketiga, menyebab utama penyakit kencing batu. Nah, ternyata orang yang kencing batu itu adalah karena dia sering kencing berdiri. Apa itu kencing batu? Susah untuk kencingnya. Sakit dia kalau kencing. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena sering kencing berdiri. Maka oleh karena itu, robah kencing kita, yaitu dengan cara duduk. Nah, kencing duduk menyehatkan. Pertama, kencing keluar sampai habis. Yang kedua, risiko infeksi saluran kemih lebih rendah. 3. Menyehatkan. Nah, jadi inilah adab-adab buang air. Yang keempat, buang air itu harus jongkok. Yang kelima, setelah buang air harus istinja, cebok. Menggunakan air atau kalau tidak ada air, tisu. Kalau tidak ada tisu, tidak ada air, tidak ada tisu, gunakan daun. Tidak ada air, tidak ada tisu, tidak ada daun, gunakan batu. Kenapa? Karena besok pada hari kiamat, orang yang setelah buang air kecil tidak cebok, maka inilah hukumannya di neraka nanti. Penghuni kubur sedang disiksa karena tidak cebok setelah beristinja, setelah buang air kecil. Mau kita seperti ini? Tidak. Nah, maka ketika buang air kita harus istinja atau cebok. Tidak ada lagi di antara kita buang air tidak cebok. Kenapa? Ini resikonya. Ya, nanti ketika di alam kubur dia akan disiksa. Yang keenam, adab buang air. Dilarang buang air pada air yang tergenang. Jadi kalau kita buang air, tidak boleh di tempat yang tergenang, seperti di gambar. Nah, ini tak boleh. Kencing di kolam, ini airnya tergenang. Kenapa? Karena siapa tahu di air itu ada makhluk yang hidup. Apa saja, apakah ikan, apakah semut, dan sebagainya. Semut mau minum. Sementara kita kencingi, ini tidak boleh karena semuanya itu adalah makhluk Allah. Maka tidak boleh kita kencing sembarangan di tempat air yang tergenang. Dilarang adab yang ke-7,
dilarang buang air di jalan umum. Jadi, seperti di gambar, ini tidak boleh buang air di jalan umum. Apalagi buang air sambil berjalan. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Nah, tugas siswa di rumah menghafalkan doa masuk WC dan doa keluar WC. Silakan dihafalkan di rumah ya. Dan baca setiap masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang tata cara bersuci, diharapkan siswa mampu untuk melakukan tata cara bersuci yang benar menurut agama Islam. Nah, sekarang tugas siswa, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Sebelum mandi kita membaca titik-titik. 2. Mandi sehari minimal titik-titik. 3. Setelah buang air kecil atau besar kita harus titik-titik. 4. Jika tidak ada air, kita boleh istinja dengan titik-titik. 5. Ketika masuk kamar mandi, kita mendahulukan kaki titik-titik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, agar memperhatikan tata cara bersuci dengan baik dan benar dalam agama Islam. Agar kita terhindar dari segala penyakit dan terhindar dari azab kubur seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.